أثيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Majid Tajwid kali ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang ra yang dibaca tebal. Ra yang dibaca tebal berikutnya adalah ra sukun yang terletak setelah hamzah wasal. Baik hamzah wasal tersebut dalam keadaan berharkat maupun tidak. Apa hamzah wasal ini? Hamzah wasal itu hamzah yang hanya berfungsi ketika ada di permulaan kata. Ketika dia ada di permulaan, menjadi permulaan, itu berfungsi, artinya berharkat. Dan ketika berada di tengah kata, itu tidak berfungsi, tidak dibaca, tidak berharkat. Hamzah yang terdapat pada biasanya ini fi'il amar, ciri-ciri hamzah wasal ini lebih gampangnya kepada anak didik itu dalam ra ya, dalam ra. Hamzah wasal ini biasanya berharkat kasrah ketika berharkat kasrah atau tidak berharkat. Contoh irji'i. Jadi meskipun didahului kasrah, karena ini hamzah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Jadi memberikan tanda-tanda lah kepada anak didik. Jadi kalau ra sukun didahului hamzah yang berharkat kasrah, itu tebal. Tebal. Irji'i. Atau tidak berharkat. Jadi itu juga tebal. Contoh amir tabu. Amir tabu. Jadi bukan amir tabu, bukan irji'i. Ini dibaca tebal. Jadi saya ulangi, yang dibaca tebal ra sukun ketika hamzah wasal, didahului hamzah wasal itu. Ciri-cirinya hamzah wasal itu ketika berada di permulaan dia berharkat. Nah, biasanya harkatnya itu kasroh kalau berharkat, atau tidak berharkat, itu sudah hamzah wasal namanya. Jadi meskipun didahului harkatnya kasroh, kalau dia hamzah wasal, sebelum ra sukun itu kasroh, kalau dia hamzah wasal maka dibaca tebal. Kami ulangi contohnya, irji'i dengan amir tabu. Contoh-contoh yang lain banyak. Walladzi irtadha, alladzi irtadha.
walladzir tadha. Jadi bukan walladzir tadha, tapi walladzir tadha. Jadi begitu. Ini dibaca tebal ra-nya ketika didahului hamzah wasal. Contoh yang irji'i misalnya di ayat Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi irji'i. Ya banyak hamzah wasal itu ada di Al-Ta'rif. Cuma dalam hal ini kami bahas yang ada di ra' sukun dulu. Jadi tidak semua hamzah wasal ketika berharakat kasrah, tidak. Cuma kalau di ra' sukun gitu. Kalau di ra' sukun biasanya itu kalau berharakat berada di permulaan itu kasrah. Jadi permulaan ketika mau membaca misalnya, atau memang di permulaan kalimat itu biasanya diberi harakat kasrah. Ini hamzah wasal. Yang penting anak didik itu tahu, kalau diajarkan ke anak didik itu tahu, oh ini hamzah wasal. Jadi tidak berharakat, atau kalau berharakat biasanya kasrah. Jadi kalau ada hamzah yang berharakat kasrah, hati-hati, itu dibaca tebal. Hamzahnya hamzah wasal. Begitu kalau hamzahnya hamzah wasal meskipun berharakat kasrah dibaca tebal. Poin berikutnya, ra yang dibaca tebal adalah ra' sukun didahului harakat kasrah dan setelahnya ada huruf isti'la. Ra' sukun didahului harakat kasrah dan setelahnya ada huruf isti'la. Isti'la'nya juga fathah, bukan kasrah. Isti'la yang berharakat fathah. Contoh, mirsadan. Meskipun didahului harakat kasrah, ra' sukun, karena berhadapan dengan huruf isti'la, maka ini berlaku hukum tafkhim, tebal. Mengapa dibaca tebal? Kata ulama, karena lemahnya harakat kasrah, ya, harakat kasrah ini lemah ketika ra' sukun berhadapan dengan huruf isti'la. Huruf isti'la ini tebal, kuat, termasuk huruf yang kuat. Jadi lemah kasrahnya, lebih kuat huruf isti'la. Makanya dibaca tebal. Mirsadan. Contoh yang lain ada qirtasun. Sama. Jadi yang penting setelahnya itu ada huruf isti'la. Ada berapa huruf isti'la itu? Ada 7. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Itu huruf isti'la. Jadi kalau ada ra' sukun yang setelahnya ada huruf isti'la, meskipun sebelum ra' sukun itu kasrah, itu tetap dibaca tebal. Tetap dibaca tebal. Ini huruf isti'lanya seperti yang kami sampaikan tadi. Huruf isti'lanya itu fathah. Banyak contoh yang lain, misalnya firqatun. Jadi ra' sukun didahului harakat kasrah, setelahnya huruf isti'la fathah. Ini dibaca tebal. Hati-hati.
Jadi sudah ada dua, yang sebelumnya kasroh itu tetap tebal. Yang pertama, ra sukun didahului hamzah wasal. Meskipun harkatnya kasroh sebelum ra sukun itu tebal, karena melihat pada hamzah wasal. Yang kedua, ra sukun didahului harkat kasroh, sama-sama didahului harkat kasroh yang dibaca tebal, tapi bertemu dengan huruf isti'la yang berharkat fathah. Ini dua ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi tidak boleh dibaca mirsadan. Nanggung mirsadan itu salah. Jadi tafkhim. Mirsadan. Mi-nya tipis, bukan mio. Mi-nya tipis. Mir. Kalau diperlambat. Mirsadan. Qasun. Qafnya tetap jangan terlalu tebal meskipun huruf istilah qaf ini. Qasun. Jadi qasun. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan di ngaji tajwid kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.